Contoh soal yang pertama, untuk benda satu dimensi. Tentukan titik berat dari sistem massa berikut. Jadi ini ada garis, kita cari dulu. Kita lihat di garis ini ada berapa buah. Misalkan ini ada garis, ini ya, garis pertama. Ini garis kedua. Yang ini garis ketiga. Berarti ada 3 garis. Kita tentukan dulu berapa X-nya. Jadi untuk garis pertama, X1, Y1. Berarti kalau garis berarti panjang, L1. Untuk garis pertama, jadi kan koordinat itu letaknya di tengah-tengah kan? Kalau garis kan di tengah-tengah tadi, berarti setengah dari X. Kalau X kita letakkan berarti kan setengah dari ini, garis kan berarti kan tengah. Ini kan 6, bagi 2, dapat 3. Jadi titik ini letaknya di koordinat X itu di nilai berapa? Maka jadi titik ini kan letak di koordinatnya di nilai 2, di angka 2. Berarti X1-nya 2. Y1-nya titik ini letaknya di koordinat Y berapa? Nah, letaknya di sini, di 3. Berapa L panjang garis? Jadi panjang garis yang pertama adalah 6. Kemudian X2, Y2, L2 lagi yang dicari. X2, nah X ini 2. Kan ini panjang garis adalah 6 bagi 2. Jadi di sini letaknya. Nah, jadi titik ini, jadi kan titik beratnya kan tengah-tengah dapatkan. Jadi titik beratnya di sumbu X itu letaknya di angka koordinat 4. Nah, yang di sini di sumbu Y letaknya di koordinat 3. Berapa panjangnya? Panjang garis kedua ini adalah 6. Kemudian X 3, Y3, L3. X3. Nah, ini kan panjangnya berapa? 4. Titik beratnya kalau 4 bagi 2, di 2. Jadi di 2 di sini. Nah, di sini kan jadi titik ini di sumbu X letaknya di koordinat 2. Di sumbu Y letaknya di koordinat 3. Berapa panjangnya? 4. Masukkan ke dalam rumusan. X0 sama dengan X1 kali L1 tambah X2 kali L2 tambah X3 kali L3 per L1 tambah L2 tambah L3. Jadi nilainya berapa? Tinggal masukkan 2. X1, L1-nya 6. Tambah X2-nya 4. L2-nya 6. Seterusnya. Sama bagi 4, 11/4. Yang Y0. Jadi dapat titik beratnya di sumbu X 11/4, di sumbu Y 3. Nah, jadi gini. Nah, di sini
Kan di sini di sumbu Y, kita lihat Y1, Y2, Y3 kan sama-sama 3. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, kita hasilkan sama, Y1, Y2, Y3 sama, kan 3. Berarti tidak perlu kita cari lagi. Ini sebagai pembuktian aja. Jadi kita tidak perlu lagi cari pakai rumusan, langsung aja dapat Y-nya sudah dapat nilai 3. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Koordinat titik berat bangun luasan seperti gambar berikut. Jadi ini adalah bidang benda 2 dimensi. Jadi kalau seperti ini, terus kita cari dulu pakai bidang koordinat. Jadi kita katakan dia pada koordinat. Jadi koordinatnya kan ini sumbu X. Nah, dari sini sumbu Y. Nah, jadi ini nilainya kan 16 panjangnya, berarti ini dari 0 sampai ke 16. Berarti ini 4, 6 di sini, berarti 4 tambah 6, 10. Jadi kita cari bendanya kan ada 2, berarti kita tentukan mana benda 1, mana benda 2. Anggap ini benda 1. Ini benda kedua. Jadi kita cari X1 dulu, X1, Y1, A1. Nah, jadi kalau dia persegi, itu udah jelas kan titik beratnya itu letaknya di tengah-tengah. Nah, tengah di sini. Berapa titik beratnya letaknya di sumbu X, dan berapa letak titik beratnya di sumbu Y. Jadi kalau di sumbu X, nah di tengah-tengah kan berarti setengah dari 16. Berarti setengah dari 16 berapa? 8. Kemudian di sumbu Y, ini ke sini kan 4. Setengah, berarti tengah-tengah kan? Setengah dari 4 adalah 2. Berapa luasan benda 1? Karena dia persegi kan panjang kali lebar. Panjangnya 16, lebarnya 4. Hasilnya 4 kali 6, 24. 4 tambah 2, 64. Kemudian benda yang kedua. Benda yang kedua, X2, Y2, A2. Benda yang kedua kan berupa segitiga. Segitiga itu ada rumusannya. Titik beratnya bukan di tengah. Kalau di tengah itu nanti berat sebelah. Berarti kan letaknya mendekati ke yang alas. Kan di sini titik beratnya kira-kira. Jadi di sini di sumbu X. Di sumbu X berarti letaknya di berapa? Di sumbu Y letaknya di berapa? Jadi kalau di sumbu X kan letaknya ini ke sini kan 16 bagi 2. Ini tetap tengah-tengah. Berarti 8. Kemudian di sumbu Y kan bukan di tengah sini. Kan ini ke sini tadi 6 kan? Ini ke sini 6. 6. Bukan 3. Tapi ada rumusannya. Jadi rumusannya dari alas, kita hitung rumusannya dari alas itu Y ini rumusannya titik berat untuk segitiga ini Y 0 misalkan 1/3 dari T sama dengan 1/3 berapa tinggi segitiga? 6. Jadi 1/3 dari 6 adalah 2. Jadi letaknya di sini ke sini adalah 2. 4 ditambah 2 berarti dapat 6. Berarti titik beratnya di 6. Berapa luasannya? Alas kali tinggi per 2. Alasnya 16 kali 6 per 2. Bagi 2, 3. 3 kali 6. 3 kali 16, 48. Lalu kita masukkan ke dalam rumusan X0. X0, kita lihat X0. Tidak perlu kita cari lagi ya, karena ini 8. Ini 8, berarti X0-nya sama dengan
8. Y0. Baru Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 per A1 tambah A2. Y1 2 kali 64 tambah 6 kali 48 per 64 tambah 48. Sama dengan 2 kali 64, 128 tambah 6 kali 48, 288 per 64 tambah 48, 112. Sama dengan 128 tambah 288, 416 per 112. Kita sederhanakan dapatnya 26 per 7. Jadi hasilnya ini ya. Di koordinatnya kan X, Y. X0, Y0. 8,26 per 7. Nah, untuk soal ketiga, diketahui sebuah benda homogen PQRS. Ditentukan ordinat benda tersebut terhadap PQ. Berarti kan ditanya adalah terhadap PQ. Kalau terhadap PQ itu sumbu Y. Nah, kita buat yang seperti tadi. Dan kita bikin ini sampai ini sumbu X. Yang ke atas sumbu Y. Ini kan mulai dari 0. Ini nilai ke sini 40. Jarak ini ke sini adalah 40. Yang ini 30. Yang sampai sini adalah 40. Nih, panjangnya 40. Nah, kalau seperti ini kita mencarinya, kan jadinya seperti ini. Sebuah persegi, kan? Sebuah persegi ini yang sebenarnya dipotong sebuah segitiga. Berarti segitiganya dihilangkan. Jadi berapa titik berat benda yang tinggal lagi? Nah, jadi kalau seperti ini kita cari dulu. Lebih bagusnya kita cari kayak gini. Cari dulu titik berat perseginya dulu. Nah, kita cari dulu titik berat persegi. Titik berat persegi, berarti kan perseginya itu kita terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y. Jadinya kita carikan berarti Y, kita anggap persegi itu yang 1, Y1. Itu Y1-nya berapa? Berapa panjangnya? Ini ke sini 40. Kalau persegi tadi kan, kalau persegi itu kan tengah-tengah saja. Nih ke sini, ini 0 sampai 40. Berarti tengah-tengahnya adalah 20. Kemudian A1, berapa luasan persegi ini? Panjang kali lebar. Panjangnya 40 kali 40. Dapat 1600 cm. Nah, yang kedua, kita lihat titik berat segitiga. Nah, segitiganya kan seperti itu, jadinya seperti ini. Segitiga itu tingginya ini kan 30 cm. Tingginya 30 cm. Jadi titik beratnya X, Y, 2. Yang kedua lagi ya. Itu titik beratnya itu tadi kan segitiga, berarti dekat ke alas ya. Jadi kira-kira di sini. Nah, jadi dari alas ini kita cari dulu Y-nya. Y-nya 1/3 dari tinggi. Jadi 1/3 dari 30. Dapat 10. Berarti 10 dari ini ke sini. Berarti kalau udah kita bikin, ini tadi ini sampai sumbu ya. Inilah sumbu
sumbu X, ini sumbu Y. Nah, jadi kan ke sini tadi 40. Berarti berapa ininya lagi? Apa ke sininya lagi? Titik ini berarti berapa di sumbu koordinat ini? Ini 0. Berarti ini kan 10. Ini berarti kan 10. Berarti 40 kurang 10. Dapatnya 30. Berarti Y2 kita 30. Berapa A2? Alas kali tinggi per 2. Alasnya ini ke sini. Kan sama ini ke sini. Itu alasnya 40. Tingginya itu adalah 30 per 2. 600. Nah, jadi karena kita menghilangkan segitiga, jadi rumusannya kayak gini lagi. Luasannya tuh hilang, berarti negatif kan luasannya. Jadi rumusannya Y0 sama dengan Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 per A1 tambah A2. Nah, Y1-nya 20, A1 1600 tambah Y2-nya 30 kali, kita akan menghilangkan, berarti A2-nya jadi min 600 per 1600 tambah min 600. 2 kali 20 kali 1600, 2 kali 6, 32. 32.000, 2 kali 16, 32. Kurang 3 kali 6, 18 per 1600 tambah min 600 itu kan 1000 dikurangkan 32 14.000 jadinya ya per 1000. Dicoret, dapatlah titik beratnya 14 cm.